يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Baik, dibuka surah Al-Maidah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sama-sama. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Udkhulu 'alaihimul bab. Ya, kita putus pendek-pendek. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Dipantulkan ya. Udkhulu 'alaihimul bab. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman. Ya, baik, kita terjemahkan perkata ya. Qala, berkatalah atau telah berkata. Siapa? Rajulani. Ya, dua orang laki-laki. Minal ladzina, di antara orang-orang yang, ya, ada yangnya ya. Yakhafuna, mereka takut, an'amallahu, ya, yang Allah berikan anugerah, yang Allah berikan nikmat, alaihima, atas mereka ya. Udkhulu, masuklah kalian, alaihim, kepada mereka, atas mereka, masuklah kalian kepada mereka, maksudnya ke ini, ke kaum Jabbarin, hum ya. Maksudnya seranglah gitu, seranglah ya. Serbulah mereka, albab, nah, melalui pintu itu, melalui pintu gerbang ya, melalui pintu itu ya, melalui pintu gerbang itu. Fa'idha, maka jika dakhaltumuhu, ya, kalian telah memasukinya, fa'innakum, maka sesungguhnya kalian ghalibun, orang-orang yang menang. Wa 'alallah, dan kepada Allah, fatawakkalu, bertawakallah kalian, in kuntum, jika kalian mukminin, orang-orang yang beriman. Kita langsung masuk ke tafsir ya. Sekali lagi
ayat 20 sampai ayat 26 itu adalah satu paket tafsir. Satu paket tafsir. Kemudian kita pecah per ayat supaya maknanya bisa lebih jelas, lebih mengena, agar tidak ada yang kelewat. Ayat 23 ini kalau kita ingat-ingat lagi dari pelajaran kita yang terdahulu, dari ayat 20, 21, 22, kemudian sekarang 23. Ayat 20 kan Allah itu menyuruh, memerintahkan kepada Bani Israel supaya mengingat-ingat nikmat yang sudah mereka terima. Sudah mereka terima. Itu ayat 20 intinya itu. Jadi supaya mereka bersyukur dengan nikmat yang sudah diberikan kepada mereka. Mereka sudah terlepas dari penjajahan Fir'aun. Yang dikejar-kejar Fir'aun akhirnya diselamatkan oleh Allah melalui tongkatnya Nabi Musa. Kan gitu. Untuk menyeberang di Laut Merah. Itu suruh ingat-ingat, paling enggak nikmat yang mereka terima yang besar itu kira-kira itulah. Selain nikmat-nikmat yang lain. Itu ayat 20. Kemudian ayat 22-nya Allah memerintahkan kepada Bani Israel ini untuk berjihad, untuk memasuki Al-Ardul Muqaddas, Baitul Maqdis, melawan orang-orang atau penduduk yang ada di sana, atau penduduk yang menyembah berhala. Itu ayat 21. Kemudian di ayat 22 di minggu lalu, mereka kan gak mau kan disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Alasannya banyak alasan. Waduh, di sana ada penduduknya itu, penghuninya itu orang yang besar-besar, orang yang raksasa kan, kuat-kuat, bengis-bengis kan, di minggu lalu. Nah sekarang ayat 23, maka ketika mereka berkata seperti itu, qala rajulan, ini yang pertama. Ya, bagian yang pertama saya pecah menjadi qala rajulani, maka berdirilah dua orang laki-laki di antara mereka itu berdiri, karena mereka banyak alasan. Diperintah oleh Nabi Musa untuk menyerbu kaum Jabbar ini itu banyak alasan, yang inilah, yang itulah gitu. Akhirnya ada dua orang laki-laki berdiri dan berkata kepada mereka. Nah, siapa dua orang laki-laki ini? Ya, menurut Ibnu Abbas, dua orang laki-laki tersebut bernama Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufana. Nah, Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufana. Ini tidak hanya Ibnu Abbas yang meriwayatkan ini, ada juga Ikrimah, ada As-Sa'di, Ar-Rabi' bin Anas dan yang lain-lain. Jadi dua orang ini adalah bagian di antara mereka yang tidak terima karena mereka selalu ingkar terhadap perintah Allah. Ya, disuruh ini ngejawab pakai alasan, disuruh itu pakai alasan gitu ya. Kemudian mereka berdua ini enggak terima. Nah, dua orang ini adalah termasuk dari pemimpin, dari 12 pemimpin dari kaumnya Nabi Musa. Jadi dua orang ini termasuk salah seorang pemimpin dari 12 pemimpin kaumnya Nabi Musa. Dua orang ini termasuk mata-mata yang diutus Musa untuk memeriksa kaum Jabbarin. Ini tafsir yang atau maksud yang ketiga dari qala rajulan. Dua orang ini adalah termasuk mata-mata yang diutus oleh Musa untuk memeriksa keadaan musuh atau kaum Jabbarin. Tentang Yusha bin Nun. Yusha ini kalau di kitab-kitabnya, kitab Injil atau Taurat itu namanya, atau bahasa Ibrani itu Joshua. Kan ada yang pakai nama ini kan, Joshua. Itu berarti ngambil dari kata Yusha. Bahasa Ibraninya Joshua. Nah, bapaknya namanya Nun. Yusha bin Nun bin Afroyim bin Yusuf. Nah, ini keturunan Yusuf ya. Yusha bin Nun ini adalah keturunan
Yusuf. Yusha bin Nun ini merupakan murid dari Nabi Musa yang selalu menemani Musa, khususnya kalau kita pernah membaca kisahnya Nabi Khidir. Nah ini Yusha ini yang menemani, Yusha bin Nun. Pokoknya murid yang setia yang selalu melayani Nabi Musa. Kemudian Yusha bin Nun ini juga merupakan seorang nabi yang nantinya meneruskan risalah Nabi Musa dan wafatnya atau dimakamkan di Yordan. Yusha dan Musa waktu dalam perjalanannya mencari Nabi Khidir itu menemukan Nabi Khidir itu di alas hijau, makanya namanya Khidir ya. Khidir itu kan artinya hijau ya, Akhdor ya. Itu di tengah-tengah lautan dia ketemu Nabi Khidir. Dia memakai alas hijau. Nah, tidak disebut namanya di dalam Al-Qur'an. Nah, enggak ada namanya Yusha bin Nun dalam Al-Qur'an, enggak disebut. Tapi disebut di dalam hadis sahih riwayat Ubay bin Ka'ab. Dan ini salah seorang nabi juga. Nah, mengapa Yusha ini tidak termasuk di antara 25 nabi dan rasul? Mengapa? Ya karena namanya nggak ada dalam Al-Qur'an. Kita pernah mendengar ya bahwa nabi itu sebetulnya banyak sekali nabi itu. Dikatakan dalam riwayat Ibnu Hibban bahwa jumlah nabi itu adalah 124.000 orang. 124.000 orang. Kalau ditulis kira-kira berapa lembar ini? 124.000 ya. Dan jumlah rasul, nabi dan rasulnya itu adalah 313 orang. Jadi jumlah Rasulullah adalah 313 orang. Aduh, ini susah ya menghafalnya ini. Warga di Masangan itu berapa orang itu? Ada 300. Dan yang wajib diketahui 25 orang. Ya, 25 orang. Diusahakan hafal kita ya, 25 orang ini. Itu satu RT itu saya kira lebih itu dari 25 orang hafal semua. Masa nabi dan rasul gak hafal 25 ini ya? Ya paling tidak ya nabi yang pertama sama nabi yang terakhir, sak teman-teman ini. Nah, pertama nabi siapa? Adam, terakhir Nabi Muhammad. Di antaranya wis nggak tahu ya. Tapi paling tidak usahakan hafal karena ini wajib diketahui. Nabi yang wajib diketahui adalah 25 nabi dan rasul. Mengapa Nabi Yusha ini dipilih oleh Musa untuk melanjutkan kepemimpinannya? Maka alasan yang pertama adalah karena keikhlasannya di dalam mengikuti Nabi Musa. Ikhlas betul ini Yusha ini, tanpa pamrih mengikuti Nabi Musa ini. Selalu melayani Nabi Musa. Takzim atau bahasa pesantrennya itu takzim kepada Nabi Musa, kepada gurunya. Sangat beradab. Yang kedua adalah alasannya sangat beradab kepada gurunya, kepada Musa. Tidak suka menyela pembicaraannya. Luar biasa ini akhlaknya Yusha kepada Musa ini. Luar biasa. Jadi yang pertama itu karena tanpa pamrih, yang kedua karena akhlaknya yang mulia. Kata Imam Syafi'i ketika menghafalkan teori-teori dari gurunya Imam Malik, hanya butuh waktu 2 tahun saja. Hanya butuh waktu 2 tahun untuk apa namanya? Untuk menghafal teori-teori yang diberikan oleh Imam Malik. Hanya butuh 2 tahun. Tapi untuk meniru akhlak Imam Malik, kata Imam Syafi'i, saya butuh 20 tahun. 2 tahun untuk teorinya, ya seperti menghafalkan hadis-hadisnya, kayak
kitab Al-Muwatta misalnya, dia hanya butuh 2 tahun saja. Sebetulnya ajaran inti dari kehidupan, dari kita belajar itu bukan teori sebetulnya, bukan seperti menghafalkan Al-Quran, terus menghafalkan hadis. Ya itu penting, itu juga penting, tapi bukan itu sebetulnya, kata Imam Syafi'i. Hanya 2 tahun bisa hafal semua, tapi saya butuh 20 tahun untuk bisa meniru akhlak guru saya, kata Imam Syafi'i. Yusha bin Nun ini memberikan syarat bagi yang mau ikut berperang atau ikut berjihad melawan kaum Jabbarin. Ini ada di dalam hadis riwayat Muslim. Apa syarat yang pertama? Yaitu orang yang baru menikah nggak boleh ikut perang. Nggak boleh ikut perang ini. Satu, orang yang baru menikah. Yang kedua, orang yang lagi bangun rumah. Yang ketiga, orang yang membeli hewan piaraan yang lagi menunggu kelahirannya. Kalau sekarang mungkin orang yang baru beli mobil, nggak boleh sama Yusha ini ikut berperang. Orang yang baru menikah, lagi bangun rumah, kemudian orang yang membeli hewan piaraan yang lagi nunggu kelahirannya, nggak boleh ikut berperang. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Kemudian Yusha bin Nun ini membawa 12.000 pasukan dan mengepung Baitul Maqdis ini selama 6 bulan. Maka perang itu berlangsung mulai dari hari Ahad sampai hari Jumat. Selama 6 hari terus menerus perang ini berlangsung dengan 12.000 pasukan. Nah, ketika hari Jumat setelah asar, Nabi Yusha dan pasukannya ini udah hampir menang, tapi ada masalah waktu itu, yaitu matahari hampir tenggelam, dan itu nggak boleh bagi kaum Yahudi untuk berperang, nggak boleh, karena itu sudah masuk hari Sabtu. Ketika melihat keadaan itu, maka Yusha bin Nun berkata kepada matahari, kamu menjalankan perintah Allah, dan aku pun sekarang juga menjalankan perintah Allah. Maka beliau Yusha bin Nun meminta kepada Allah agar matahari itu dihentikan jalannya, agar berhenti, jangan sampai terbenam. Nah, maka ketika itu matahari langsung berhenti beredar, berhenti bergerak, dan nggak terbenam sampai Yusha dan pasukannya itu memenangkan peperangan itu. Ini ada di dalam hadis riwayat Muslim. Itu tentang laki-laki yang pertama, Yusha bin Nun. Kemudian yang kedua adalah Kalib bin Yufana. Kalib bin Yufana ini adalah keturunan dari Nabi Ilyas. Tidak banyak tentang riwayat yang menerangkan Kalib bin Yufana ini. Yang jelas dia adalah merupakan pemimpin dari suku Yahuda. Ini Kalib bin Yufana. Dan nantinya setelah Yusha bin Nun ini wafat, Kalib bin Yufana ini yang meneruskan ke pemimpinannya. Nah, setelah wafatnya Yusha, maka Bani Israel ini terpecah belah dan mengalami krisis kepemimpinan. Isi kitab Taurat dirubah-rubah. Akhirnya sering terjadi silang pendapat di antara tokoh-tokoh mereka. Maka rusaklah persatuan mereka yang akhirnya mereka dijajah oleh bangsa lain, hingga muncullah suatu ketika suatu raja yang bernama Raja Tolut, ya, anaknya atau keturunan dari Benyamin. Itu bagian yang pertama, ya, dari qala rajulan. Bagian yang kedua adalah minal ladzina yakhafuna, di antara orang-orang yang takut kepada Allah. Yang pertama, maksud dari penggalan ini adalah bahwa keduanya termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah, dan takut kepada siksanya. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Yang kedua, sebagian qurra atau para imam membaca Al-Quran, ada yang membaca dengan bacaan lain, bukan minal ladzina yakhafuna, tapi dibaca dengan
minal ladzina yukhafuna, ya-nya didomahkan. Maka ini mengandung tafsir yang berbeda. Yang membaca seperti ini adalah Imam Nafi', Ibnu Katsir, dan Imam Abu Amr. Maksudnya adalah minal ladzina yukhafuna adalah di antara orang-orang yang berpengaruh atau tokoh masyarakat lah, kira-kira bisa dikatakan seperti itu. Yaitu sebagian dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang besar dan kedudukan di kalangan Bani Israel. Yang ketiga, atau maksud yang ketiga dari minal ladzina yakhafuna adalah di antara sahabat Nabi Musa yang merasa takut kepada Allah dan takut kepada hukumannya. Minal ladzina yakhafuna maksudnya adalah di antara orang-orang pilihan yang soleh yang berdiri dengan gagah untuk membela kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, yaitu orang-orang yang berani mengatakan yang benar ketika sebagian besar kaumnya Nabi Musa mendurhakai Allah. Keberanian ini senantiasa diiringi oleh rasa takut akan siksaan Allah jika sampai mereka tidak melaksanakan perintahnya untuk memasuki Baitul Maqdis. Mereka mengatakan, taatilah Tuhan kalian, ikutilah Nabi kalian, seranglah benteng-benteng musuh kalian, berusahalah dengan sungguh-sungguh setiap melaksanakan perintah Tuhan kalian, dan bertawakallah. Minal ladzina yakhafuna, yaitu di antara orang-orang yang takut kepada kelemahan dan kepengecutan Bani Israel. Mereka memberikan motivasi kepada Bani Israel, kepada kaumnya Nabi Musa, agar tidak melanggar perintah Allah lagi. Minal ladzina yakhafuna adalah di antara orang-orang yang bangkit di atas pendirian yang benar ketika orang-orang di sekitarnya jiwanya melemah untuk menghadapi perjuangan untuk memasuki Baitul Maqdis. Minal ladzina yakhafuna, yaitu di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang mendorong kaumnya untuk membangkitkan semangat mereka untuk melawan musuh-musuh mereka dan merebut negeri mereka kembali. Minal ladzina yakhafuna adalah di antara orang-orang yang telah diutus untuk menjadi mata-mata dan menyembunyikan keadaan kaum Jabbarin tersebut dari kaumnya, kecuali kepada Nabi Musa. Jadi mereka tidak menceritakan dua orang ini kepada kaumnya tentang keadaan kaum Jabbarin itu, bahwa ada kaum yang gagah perkasa di dalam wilayah itu. Nah, sementara 10 utusan yang lain malah sebaliknya, dia menceritakan keadaan kaum Jabbarin kepada kaumnya sehingga kaum mereka menjadi ketakutan. Nah, ini adab dalam peperangan. Adab dalam peperangan. Gak boleh kalau ada gitu-gitu mengatakan hal-hal yang melemahkan pasukan, itu tidak boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh 10 utusan yang lain kepada Bani Israel. Bagian yang ketiga adalah an'amallahu alaihima, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kedua laki-laki itu. Maksudnya adalah, yang pertama, Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada keduanya. Maka memakai kata an'amallahu. Jadi nikmatnya luar biasa yang diberikan kepada kedua orang ini, yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kedua laki-laki itu. An'amallahu alaihima, yaitu Allah memberikan bimbingan kepada keduanya agar keduanya patuh kepada Allah. An'amallahu alaihima, yaitu Allah memberikan bimbingan kepada keduanya agar keduanya patuh kepadanya.
yaitu nikmat yang dimaksud adalah bimbingan. Allah memberikan bimbingan pada keduanya. Yang ketiga, an'amallahu alaihima, adalah Allah telah memberikan kepada keduanya kenikmatan iman dan keyakinan akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah kepada mereka berupa kemenangan dan kejayaan. Yang keempat, an'amallahu alaihima, yaitu Allah telah memberikan nikmat kepada keduanya berupa taufik dan kalimat yang benar, yang mana ucapan seperti itu sangat dibutuhkan di dalam perjuangan. Kemudian Allah juga memberikan nikmat kepada mereka di dalam bentuk kesabaran dan keyakinan. Ini betapa besar nikmat itu, nikmat iman dan keyakinan. Susah ini mendapatkan kedua nikmat ini. Makanya sering dikatakan bahwa nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Setelah itu baru nikmat sehat. Bagian yang keempat adalah udkhulu alaihimul bab. Masuklah kalian kepada kaum Jabbarin itu, atau serbulah kaum Jabbarin itu melalui pintu gerbang itu. Serbulah mereka melalui pintu gerbang itu. Yang pertama, yaitu hadapilah para penjajah yang kejam itu dengan cara memasuki pintu gerbang kota, yaitu pintu gerbang kota Baitul Maqdis, pintu gerbang kota Al-Quds. Udkhulu alaihimul bab, yaitu hendaklah kalian segera memasuki Baitul Maqdis tersebut dengan bersungguh-sungguh, karena hal itu adalah perintah dari Tuhan kalian. Serbulah benteng-benteng musuh kalian, taatilah Tuhan kalian, serta ikutilah Nabi kalian. Udkhulu alaihimul bab, yaitu serbulah mereka melalui pintu negeri yang dihuni oleh kaum raksasa itu. Udkhulu alaihimul bab maksudnya adalah sebagai bentuk ikhtiar, karena serbuan itu berada di antara mereka dan kemenangan terhadap kaum Jabbarin. Jadi harus dilakukan, karena kemenangan itu adalah berada di antara Bani Israel dan kemenangan mereka. Sekarang tinggallah keberanian mereka untuk menyerbu melalui pintu gerbang itu sebagai syarat atau sebagai bentuk ikhtiar untuk mendapatkan kemenangan. Bagian yang kelima adalah fa'idza dakhaltumuhu fa'innakum ghalibun, maka bila kalian memasukinya niscaya kalian akan menang, kata dua orang lelaki itu. Yaitu jika kalian mengikuti atau taat kepada perintah Allah dan mendukung Rasul kalian, maka Allah akan menolong kalian terhadap musuh-musuh kalian. Allah akan mendukung kalian, Allah akan memenangkan kalian atas musuh-musuh kalian. Kalian pasti akan memasuki negeri itu, karena telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Fa'idza dakhaltumuhu fa'innakum ghalibun adalah apabila kalian telah memasuki pintu gerbang itu, pasti kalian dapat mengalahkan mereka dan kalian akan mendapatkan kemenangan. Artinya, apabila kalian berhasil mendobrak pintu gerbang Baitul Maqdis itu dan masuk ke dalam kota itu, maka pasti dengan izin Allah kalian akan mendapatkan kemenangan dan akan dapat mengalahkan mereka. Kalian harus percaya akan ketetapan ini atau akan sunnatullah ini, yaitu bahwa pertolongan Allah tergantung kepada usaha penyerbuan dan penyiapan alat-alat yang perlu dan iman kepada Allah. Fa'idza dakhaltumuhu fa'innakum ghalibun, yaitu kedua orang tersebut mengatakan kalimat seperti ini sebagai bentuk keyakinan dan kepercayaan mereka atas janji Allah. Fa'idza dakhaltumuhu fa'innakum ghalibun adalah antara diri kalian dan kemenangan itu
harus ada hanyalah keberanian kalian untuk menyerbu mereka melalui pintu gerbang itu. Jika kalian serbu dengan alat-alat yang sudah dipersiapkan dengan matang, maka mereka akan terkalahkan. Kaum Jabbarin itu akan terkalahkan. Bagian yang terakhir dari tafsir kita ini adalah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Tafsirnya adalah yang pertama, yaitu bersandarlah serta bertawakallah kalian hanya kepada Allah jika kalian benar-benar beriman kepadanya. Karena iman kepada Allah mengharuskan berserah diri hanya kepadanya. Tidak cukup hanya iman, tidak cukup hanya iman, tapi harus bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maksudnya adalah tawakal merupakan sifat-sifat orang yang beriman, atau dengan kata lain adalah iman itu berbanding lurus dengan tawakal. Makin lemah imannya, maka makin lemah pula tawakalnya. Makin kuat imannya, maka makin kuat pula tawakalnya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya adalah dengan bertawakal kepada Allah, khususnya dalam kondisi perjuangan seperti itu, akan memudahkan segala urusan dan menjadi sebab kemenangan atas musuh-musuh mereka. Hal ini menunjukkan kewajiban tawakal bagi mereka, dan hal tersebut tergantung kepada kondisi keimanan mereka. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin adalah bahwa bertawakal kepada Allah merupakan bekal dan persiapan yang paling kuat yang akan memudahkan segala urusan dan akan memenangkan mereka ketika melawan musuh-musuh mereka. Nah, kira-kira itu tafsir dari surah Al-Maidah ayat 23. Berikutnya kita lanjutkan dengan ibrah. Apa ibrahnya yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat ke-23 ini? Saya mencatat kira-kira ada 8 pelajaran, ada 8 ibrah yang bisa kita ambil dari ayat 23 ini. Nah, ini yang penting bagi kita. Ini adalah pesan tersirat Allah bagi kita semuanya. Apa yang pertama? Yang pertama ibrahnya adalah pilihlah pemimpin yang ikhlas dan berakhlak. Ya, pilihlah pemimpin yang ikhlas dan berakhlak mulia. Nah, ini sebetulnya pelajaran yang pertama. Dalam ayat ini adalah Yusha bin Nun dipilih oleh Musa pemimpin kaumnya karena dia adalah muridnya yang mempunyai kelebihan. Yusha ini bukan anaknya Musa, bukan keluarganya, gak ada hubungannya sama Musa, tapi dia adalah muridnya yang luar biasa keikhlasannya dan akhlaknya. Ikhlas tanpa pamrih mengikuti Allah dan Nabi Musa. Yang kedua, Yusha dipilih ini karena tidak pernah menyela pembicaraan, tidak pernah menyela pembicaraan Nabi Musa, tidak pernah protes, dan dia mempunyai akhlak yang luar biasa kepada gurunya, yaitu Nabi Musa. Yang kedua, ibrah yang kedua adalah kita harus mendukung pemimpin yang benar, harus mendukung pemimpin yang adil. Jadi Musa itu adalah pemimpin yang benar, harus didukung. Maka dalam ayat ini, ketika rakyatnya Musa atau kaumnya Musa tidak mau diperintah, tidak mau mendukung Musa untuk memasuki ke dalam wilayah Palestina, dan banyak alasan yang mereka kemukakan, maka kedua orang tersebut, kedua laki-laki itu tampil mendukung pemimpinnya, tampil mendukung Nabi Musa dan membelanya. Nah, kita harus mendukung pemimpin yang adil, pemimpin yang benar, ya. Mengingatkan kaumnya
menasehati kaumnya agar dapat mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Harus dibela. Perintah Allah itu harus dibela, Rasulnya pun juga harus dibela, harus didukung. Ketiga, apa ibrohnya? Tidak boleh mendukung pemimpin yang dolim. Tidak boleh mendukung pemimpin yang dolim. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu adalah tergantung kepada amalnya. Pemimpin adalah cerminan dari kondisi masyarakatnya. Dan ini tidak boleh dibalik ya. Pemimpin adalah cerminan dari kondisi masyarakat. Jika masyarakatnya enggan menunaikan hak-hak Allah, jika masyarakatnya enggan menunaikan perintah Allah, enggan menunaikan haknya Allah, maka dia Allah akan mengutus pemimpin yang enggan pula untuk menunaikan hak-hak rakyatnya. Jadi kalau rakyatnya sudah kepada Allah sudah nggak sopan, ya jangan salahkan Allah kalau Allah mengutus pemimpin yang dolim. Ya, ada kaidah apa namanya? Al-jaza min jinsil amal, yaitu balasan dari Allah karena rakyatnya tidak menunaikan hak Allah, maka diutuslah pemimpin yang dolim. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, "Wahai Ali, mengapa pada zaman engkau ini banyak terjadi pertengkaran, banyak terjadi kekacauan, dan banyak terjadi musibah, sedangkan pada masa Rasulullah tidak seperti ini?" Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, "Karena pada zaman Nabi yang menjadi rakyatnya adalah aku dan para sahabat-sahabat yang mulia, sedangkan pada zamanku ini yang menjadi rakyatnya adalah kalian." Bisa juga dilihat di surah Al-An'am ayat 129. Ini adalah sebagai cermin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim menjadi teman, menjadi pendamping, menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain, disebabkan karena apa yang telah mereka lakukan. Nah, bagaimana cara bersikap terhadap penguasa yang dolim? Bagaimana cara menghadapi pemimpin yang dolim? Ada 4 ya. Yang pertama adalah bersabar. Bersabar karena ini adalah musibah bagi kita, karena perbuatan kita kepada Allah yang tidak benar ya. Yang kedua adalah menasehati secara diam-diam, dan ini adalah asal atau hukum asal dari nasihat. Yang ketiga adalah menasehati mereka dengan terang-terangan jika kedolimannya dilakukan dengan terang-terangan, dan ini adalah jihad yang terbaik. Tentu saja yang namanya nasihat adalah dengan bil hikmah ya. Yang keempat adalah jauhilah kelompok mereka, atau kalau istilah sekarang adalah menjadi oposisi ya, kalau dalam istilah pemerintahan. Jauhilah kelompok mereka dan doakanlah mereka agar menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang adil. Nah, ini cara menyikapi pemimpin yang zalim. Ambillah salah satu sikap agar kita tidak menjadi akhros, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, al-mutakallimu bil batil syaitanun natiq. Orang yang berbicara dengan kebatilan, maka dia adalah syaitanun natiq, jubirnya setan. Orang yang berbicara batil adalah jubir setan. Wasakitu anil haqqi syaitanun akhros. Dan diam dari kebenaran adalah setan bisu. Diam dari kebenaran adalah setan bisu. Janganlah mendukung mereka. Ini ada dalam hadis riwayat Tirmizi, Nasai dan Al-Hakim. Disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan
Al-Haytami, isma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara. Dengarkanlah oleh kalian semuanya, kata Rasulullah. Apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin, dalam tanda kutip adalah pemimpin yang zalim maksudnya. Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anuhum ala zulmihim. Barang siapa masuk kepada mereka atau berkoalisi dengan mereka, membenarkan kedustaan mereka, menyokong atau meng-ACC kedoliman mereka, falaisa minni walastu minhu walaisa biwaridi alayya al-haud. Maka dia bukan golonganku dan aku juga bukan golongannya. Dia tidak akan menemuiku di telagaku di akhir zaman nanti. Hati-hati kita bersikap dengan kepada pemimpin yang zalim ini. Ibrah yang keempat adalah saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sebaliknya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bahu membahulah kalian mendukung kebaikan dan ketakwaan, dan tidak boleh kalian saling tolong menolong. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dalam hal ini adalah dalam ayat Al-Maidah ayat 23 ini, maka kedua orang itu bahu-membahu mendukung Nabi Musa dan tidak tolong-menolong mendukung kaumnya yang selalu membangkang. Ibrah yang kelima adalah hendaknya kita takut akan murka Allah dan siksanya dengan cara berani mengatakan kebenaran. Sunnatullahnya adalah barang siapa takut kepada Allah, maka sudah pasti berani kepada selain Allah. Berani dalam tanda kutip ya. Tidak takut kepada Allah, pasti takut kepada selain Allah. Ini sudah jadi sunnatullah ya, dua hal ini. Takut kepada Allah, maka tidak akan pernah takut kepada selain Allah. Ibrah yang keenam adalah tidak boleh menakut-nakuti orang lain ketika dalam perjuangan. Tidak boleh menakut-nakuti orang lain, menyebarkan ketakutan, mengendorkan semangat kebaikan, melemahkan semangat jihad, menggembosi semangat berperang. Dalam ayat ini, maka 10 orang mata-mata yang diutus oleh Musa alaihissalam menceritakan keadaan kaum raksasa itu kepada Bani Israel dan memprovokasi serta menggembosi kaumnya agar tidak memasuki Baitul Maqdis. Tidak boleh menakut-nakuti orang lain. Dan inilah syubhat yang ditebarkan oleh kaum munafik, kaum sekuler dan kaum liberal. Misalnya dengan mengatakan apa? Misalnya semua agama itu sama, Islam itu adalah agama yang damai. Kemudian adanya aliran Islam radikal. Itu isu-isu atau syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh kaum munafik, kaum sekuler atau kaum liberal. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar semangat perlawanan kaum muslimin menjadi gembos dan lemah, agar kaum muslimin menjadi ragu-ragu dan takut ya. Kalau kita belum mampu terjun berjuang bersama, maka apa yang harus dilakukan? Istighfarlah dan diamlah. Jangan malah melontarkan pernyataan-pernyataan yang justru melemahkan semangat perjuangan. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Ibrah yang ketujuh adalah orang yang takut hanya kepada Allah akan mendapatkan nikmat yang luar biasa besar. Makanya di dalam ayat ini Allah mengatakan an'amallahu alaihima ya. Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada
kedua orang itu. Yusha bin Nun dan Khalid bin Yufana adalah orang yang takut kepada Allah dan takut akan siksanya. Maka Allah memberikan nikmat iman yang luar biasa kepada mereka. Tidak takut menghadapi kaum jabbarin dan berani berkata yang benar di hadapan orang-orang yang ingkar. Ibrah yang terakhir adalah kewajiban melakukan ikhtiar, doa, dan tawakal. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil dari surah Al-Maidah ayat 23 ini adalah kewajiban melakukan ikhtiar, doa, dan tawakal. Sesuatu itu pasti ada sebelum dan sesudah. Nah, sebelum dan sesudah. Maka di antara sebelum dan sesudah itu ada namanya usaha, doa, dan tawakal. Nah, di antara sebelum dan sesudah itu ada namanya ujian. Ujiannya apa? Ujiannya adalah usaha, doa, dan tawakal. Ada ujian fisik dan ada ujian hati. Ya, ada ikhtiar fisik dan ada ikhtiar hati. Ujian fisiknya apa? Ujian fisiknya ya usaha menyiapkan. Kalau dalam perjuangan melawan kaum Jabbarin tadi adalah dia menyiapkan alat-alat perang, menyiapkan bekal dan lain-lainnya. Ini adalah ikhtiar fisik. Kemudian tidak lupa juga berdoa. Berdoa juga ikhtiar lisan, sama ikhtiar fisik juga. Jangan lupa satu lagi adalah ikhtiar hati, yaitu berupa tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, maka sebelum sesuatu itu diberikan oleh Allah, di antara keinginan dan hasil itu adalah ada yang namanya ikhtiar, baik fisik maupun hati. Apa itu? Usaha, berdoa, dan tawakal. Itulah ujian. Makanya ada pepatah, kewajiban kita itu hanyalah berjuang, bukan menang, kan begitu. Kewajiban kita itu hanyalah berusaha, bukan berhasil. Kenapa? Karena hasil itu adalah bukan urusan kita. Hasil itu adalah urusan Allah. Tidak boleh kita ngurusi hasil itu. Ngurusi hasil namanya kita sudah keluar dari ranah manusia, keluar dari ranah kita sebagai manusia. Hasil itu adalah urusan Allah. Urusan kita apa? Urusan kita berjuang, urusan kita berikhtiar. Ya, urusan kita adalah berusaha, berdoa, dan tawakal. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu berusaha merubah dirinya sendiri. Itu tentang usaha fisik, ya. Kemudian masalah doa, Allah berfirman surah Al-Mu'min ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengijabah doa kalian. Tentang tawakal, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, "Fatawakkal 'alallah." Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Ini perintah, ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi dalam ayat ini usaha adalah misalnya Nabi Musa mengutus mata-mata, menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk perang dan lain-lainnya. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 214, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Nah, ini adalah ayat tentang ujian.
Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan mendapatkan surga? Apakah kamu mengira kamu akan mendapatkan kesuksesan padahal belum datang kepadamu ujian atau cobaan seperti yang telah ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa al-ba'sa wad-dharra wa zulzil. Mereka ditimpa malapetaka, ujian ringan, ujian sedang, sampai ujian yang berat. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai berkata para rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, kapankah pertolongan Allah itu datang kepada kita? Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya ingatlah, pertolongan Allah itu dekat. Kalau mau sukses dari suatu perjuangan, maka setelah itu akan datanglah ujian. Ya, akan datanglah ujian. Maka yang dilakukan kita adalah berikhtiar, baik ikhtiar fisik ataupun ikhtiar hati. Jahadu, bersungguh-sungguh. Makanya ada istilah ijtihad, ada istilah jihad, dan ada istilah mujahadah. Ya, apa itu ijtihad? Ijtihad itu adalah perjuangan akal. Jadi sebelum melakukan sesuatu, harus ada rencana yang matang. Kemudian setelah itu adalah jihad, yaitu perjuangan fisik, yaitu mempraktekkan atau melakukan rencana yang telah kita lakukan. Ya, tidak mesti jihad itu harus selalu diartikan berperang gitu ya. Tidak selalu diartikan begitu ya. Yang terakhir adalah mujahadah. Mujahadah ini adalah perjuangan melawan pergolakan jiwa. Nah, setelah jahadu ini dilakukan, maka berikutnya adalah sabir, as-sabirin. Sabar menjalani ijtihad, menjalani jihad, dan menjalani mujahadah. Ditambah dengan doa dan tawakal. Maka insya Allah, Allah pasti akan datangkan kesuksesan bagi kita semuanya. Itulah kira-kira 8 ibrah, 8 pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 23 ini. Walhamdulillah.